Jadi hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan pengalaman saya juga ya terkait interview beasiswa LPDP terutama untuk program PhD karena kebetulan untuk yang program PhD ini saya dibiayain oleh LPDP. Mungkin perkenalan singkat dulu. Jadi saya sebenarnya udah ibu-ibu ya, ibu-ibu anak satu umur 5 tahun gitu ya. Nama lengkap saya Rima Siti Hidayati Martin. Saya saat ini sedang tugas belajar karena sebelumnya saya terafiliasi di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan INTP Fakultas Peternakan di IPB University. Jadi saya bergabung di IPB ini di tahun 2020 akhir. Kemudian sekarang sedang tugas belajar. Nah, saat ini sedang ngambil S3 program PhD di Newcastle University. Tadi Mbak Fikra sudah sampaikan ya, jadi saya S1 S2 ini dari IPB juga di tempat saya bekerja sekarang, jadi di departemen yang sama. Kemudian, jadi saya lulus, saya masuk 2012, masuk 2016. Setelah lulus S1, saya lanjut langsung ke S2 dan lulus di 2018. Nah, untuk di S2 waktu itu saya dibiayai oleh beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada zaman itu ya tahun 2016. Kemudian untuk S3 ini saya ngambil di Agriculture and Rural Development. Jadi eh, di sini biasanya terkait dengan peternakan itu secara luas dimasukkan ke agriculture gitu. Nah, ini saya mulai di tahun 2024 di Januari tahun lalu. Jadi tahun ini saya sudah masuk tahun kedua untuk studi saya. Nah, ini ada beberapa publikasi yang sudah saya buat bersama tim. Jadi ada yang dalam bentuk buku, jurnal internasional maupun nasional dan juga proceeding internasional. Nah, untuk terkait dengan LPDP waktu itu saya ikut LPDP di tahun 2022. Nah, itu jalur non LOA. Jenis beasiswanya waktu itu saya ikut yang targeted ya, targeted TNI, ASN, TNI, Polri. Nah, itu saya ikut jalur jenis beasiswa yang itu, tapi jalurnya non LOA. Jadi waktu itu saya mendaftar LPDP tapi belum punya LOA. Nah, itu saya coba satu kali dan alhamdulillah langsung diterima. Nah, untuk persiapan keberangkatannya, PK-nya waktu itu saya lakukan di tahun 2023. Jadi saya masuk PK 216. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Nah, ini terkait dengan cerita singkat aja ya. Waktu itu saya bagaimana saya proses mencari supervisor dan juga beasiswa. Nah, jadi waktu itu walaupun baru gabung di tempat saya kerja itu di akhir 2020 ya, di Desember 2020, tapi waktu itu senior saya sudah minta untuk segera lanjut studi gitu. Jadi cepat-cepat gitu. Karena di tempat saya, di lab saya, bukan di lab saya ya, jadi satu departemen saya itu ada gap yang agak jauh antara senior dan juniornya. Jadi waktu itu memang rekrutmen yang ada sempat rekrutmen yang jaraknya sangat jauh gitu. Jadi memang harus disegerakan gitu ya untuk yang staff-staff muda di tempat saya itu segera berkuliah gitu. Nah, jadi waktu itu di September 2021 itu saya sebenarnya sudah ada kontak dengan salah satu profesor di Mie University di Jepang. Nah, jadi awalnya itu saya pengen ke Jepang gitu, tapi eh, memang takdirnya bukan ke Jepang gitu ya. Nah, jadi waktu itu sudah dapat rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi saya udah melakukan persiapan. Jadi dari akhir 2021 tuh persiapan ikut tes, bukan ikut les IELTS untuk ambil tes IELTS-nya juga. Kemudian yang pertama saya coba itu beasiswanya itu sebenarnya beasiswa Max yang dari pemerintah Jepang. Jadi saya ambil yang G2G karena kan dia ada dua tipe ya. Kalau nggak salah Max itu ada yang U2U, University to University, sama Government to Government. Tapi saya ambil yang G2G karena kampus yang saya tuju itu tidak ada kerjasama dengan instansi saya. Jadi tidak bisa ngambil yang U2U gitu. Nah, akhirnya cobalah itu di Max, tapi memang karena nggak berjodoh ya di Jepang saya gagal. Nah, ini gagalnya itu waktu itu saya di seleksi ujian ujian tulis. Jadi memang ada kan ujiannya administratif kemudian tulis kalau untuk yang di Max. Nah, itu gagal karena memang saya merasa setelah saya evaluasi saya tidak bisa
mengerjakan soal yang berbahasa Jepang karena memang kan kalau untuk Max ini ada soal yang berbahasa Inggris ada yang berbahasa Jepang. Nah, mungkin persiapan saya juga kurang untuk yang persiapan bahasa Jepangnya. Jadi saya tidak lolos di beasiswa Max ini. Nah, kemudian setelah dinyatakan tidak lolos di Max ini, saya nyari alternatif beasiswa lainnya. Waktu itu di 2022 itu ada pembukaan di BPI dan LPDP. Paling dekat waktu itu BPI. Nah, cuma akhirnya saya tidak jadi mendaftar BPI karena ada satu ketentuan harus memiliki LOA atau Letter of Acceptance. Nah, posisinya saya sudah punya persyaratan persyaratan lainnya, tapi saya tidak punya LOA dari kampus manapun. Akhirnya saya tidak jadi mendaftar BPI. Nah, kemudian di tahun yang sama di 2022 itu ada pembukaan LPDP tahap 2. Jadi saya bukan ikutan tahap 1 tapi tahap 2. Nah, saya coba ini yang LPDP waktu itu. Nah, kemudian setelah ikut seleksi panjang, panjang itu jadi saya eh mencoba alhamdulillah lolos gitu. Dan di sebelum pengumuman lolos itu sebenarnya saya ada mau mengikuti mau mengikuti proses beasiswa lainnya, tapi nggak jadi gitu. Jadi karena sebelumnya itu saya dapat rekomendasi dari salah satu profesor di University of Kassel di Jerman. Nah, tapi karena waktu itu ada kendala, jadi eh, rekomendasi yang diberikan oleh profesor ini itu terlalu dekat dengan penutupan dari DAAD. Jadi tidak daftar dan di waktu yang bersamaan kan juga saya sedang mendaftar PDP. Jadi tidak jadi juga mendaftar untuk DAAD walaupun sudah punya rekomendasi. Nah, untuk alhamdulillahnya di November 2022 itu dapat pengumuman lolos seleksi substansi di LPDP. Nah, setelah kan saya jalur non LOA ya waktu itu, jadi saya harus cari secepat mungkin karena waktu itu dari LPDP memberikan waktu sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun untuk mencari LOA. Nah, waktu itu tujuan utama saya itu sebenarnya bukan ke Inggris tapi ke Amerika. Waktu saya mendaftar tuh kampus pertama karena kenapa saya tidak ngambil di MIE lagi di Jepang ataupun di University of Kassel di Jerman karena dua kampus tersebut itu tidak ada di list LPDP. Jadi saya tidak mengikuti tidak mencantumkan karena mereka juga tidak ada di list LPDP. Nah, waktu saya daftar LPDP itu saya daftar yang pertama ke University of Florida, yang kedua di Newcastle University, yang terakhir di Wageningen University and Research yang di Belanda. Nah, jadi itu tiga kampus yang saya tulis waktu mendaftar LPDP. Nah, karena yang paling pertama itu adalah University of Florida, jadi saya waktu itu langsung ke salah satu profesor di sana. Nah, belum ada respon. Kemudian saya 2 minggu kemudian saya kontak ke profesor yang lain. Nah, sambil saya follow up yang sebelumnya. Nah, waktu saya kontak itu ternyata beliau-beliau ini mahasiswa S3-nya sedang penuh, jadi tidak bisa menerima mahasiswa S3 lagi. Jadi sempat bingung juga gitu kan, padahal tujuan utama tuh ke University of Florida gitu kan, ke Amerika. Nah, tapi nggak jadi gitu. Tapi kalau ngeliat kondisi sekarang kayaknya kayak bersyukur juga nggak jadi ke Amerika waktu itu ya. Jadi kalau misalnya jadi kayaknya udah agak terombang-ambing juga karena kondisi politik agak kurang bagus sekarang gitu. Nah, setelah akhirnya ya sudah agak sedikit ini juga ya dengan University of Florida tidak kayaknya nggak mungkin ke sana gitu. Profesor yang lain itu ada tapi keilmuannya tidak cocok gitu. Nah, kemudian eh saya kontak ke salah satu profesor di Newcastle University yang saat ini jadi pembimbing saya, jadi supervisor saya. Nah, untungnya beliau ini responnya sangat cepat waktu itu. Jadi beliau langsung memberikan balasan kalau ia bersedia dan kebetulan supervisor saya sekarang ini kenal dengan salah satu senior saya di lab jadi gampang untuk berkomunikasinya jadi awalnya dibukakan jalannya oleh supervisor saya senior saya yang di lab kemudian oleh supervisor sekarang tuh ditanggapi dengan positif untuk menerima saya sebagai mahasiswanya beliau begitu. Nah, jadi setelah ada jadi saya mencari kayak mencari persetujuan dulu dah dari rekomendasi dari supervisor saya sekarang ini, kemudian saya mendaftar ke kampus. Nah, jadi waktu itu saya juga mendaftar itu sebenarnya dibantu salah satu agen agen pendidikan ya. Jadi ada salah satu agen pendidikan yang membantu. Nah, itu saya mulai meregistrasi ke kampus di Newcastle University. Nah, dari bulan Mei, 3 bulan kemudian itu saya dapat LOA dari kampus dan waktu itu saya udah melakukan semuanya sampai akhirnya saya berangkat di akhir Desember sebelum Natal di tahun 2023 dan memulai perkuliahan di Januari 2024 tahun lalu.
Nah, ya ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi saya menerima LPDP ini dari dari jenis beasiswa targeted yang PNS, TNI, Polri dengan jalur non LOA. Nah, jadi kalau jalur non LOA kan biasanya mengikuti tes bakat skolastik ya, perbedaannya dengan eh, jalur yang sudah memiliki LOA. Nah, kemudian tujuan kampusnya ini ada University of Florida, Newcastle University, dan Wageningen University and Research. Jadi tiga kampus ini yang memang saya carinya terkait dengan animal science yang secara luas gitu. Nah, jadi ini yang saya ikuti. Kemudian ini kan kita masuk ke topik utamanya sebenarnya terkait dengan seleksi substansi ya. Jadi kan kalau interview ini atau wawancara ini sebenarnya kan tahapan terakhir ya untuk teman-teman apa namanya mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Jadi biasanya disebutnya kalau tertulis di buku panduannya itu kan seleksi substansi gitu. Nah, tapi utamanya kegiatannya adalah wawancara atau interview. Tapi dulu pas tahun 2016-an kayak sekitar 10 tahun yang lalu seleksi substansi ini ada selain wawancara itu ada juga essay on the spot sama FGD-nya, focus group discussion. Jadi tapi semenjak beberapa tahun ini difokuskan hanya di wawancaranya. Nah, karena ini terkait dengan seleksi substansi, biasanya yang ditanya ini secara keseluruhan gitu. Jadi mulai dari awal sampai akhir gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu yang dimaksud apa? Misalnya kemarin kita sempat mengupload beberapa dokumen. Nah, itu yang akan dibahas secara lanjut oleh pewawancara. Nah, jadi banyak banget yang ditanya. Jadi secara terperinci. Nah, ini kan yang agak membedakan ya untuk teman-teman PhD, pelamar PhD dengan pelamar master. Kalau pelamar PhD ini kan rata-rata kita diminta untuk membuat proposal penelitian. Nah, sedangkan untuk master biasanya tidak diminta untuk membuat proposal penelitian, hanya sebatas sampai esai. Nah, kalau untuk teman-teman yang mendaftar PhD ini biasanya memang difokuskan untuk membuat proposal penelitian karena ini salah satu eh, pertanyaan kunci juga nanti ketika di interview gitu karena tidak jarang gitu, bukan tidak jarang, memang selalu akan dibahas terkait dengan proposal penelitian kita nantinya apa yang kita buat, kemudian kira-kira ini cocok nggak ya gitu kalau dengan tujuannya LPDP dengan apa proposal penelitian kita. Nah, biasanya banyak nggak cuma terkait proposal penelitian, ada juga terkait dengan kepribadian, kemudian ada juga terkait dengan kontribusi kita ke Indonesia seperti apa, kemudian rencana ke depannya nanti apa setelah lulus. Nah, biasanya karena ini sekarang udah ada perubahan sistem hanya secara online gitu ya. Dan biasanya juga melalui Zoom, ini biasanya diwawancara oleh dua orang. Nah, satu orangnya itu biasanya psikolog, satu lagi tuh pakar atau expert. Nah, ini biasanya beliau banyak untuk yang expert ini banyak menggali terkait dengan proposal penelitian kita. Sedangkan untuk psikolog ini biasanya banyak yang menanyakan terkait dengan kepribadian. Nah, ini mungkin gambaran ya secara secara ringkas, bukan ringkas, secara gambaran yang waktu itu saya lalui ketika saya menjadi salah satu peserta yang akan diwawancarai untuk interview LPDP. Jadi karena wawancaranya ini secara daring atau online, itu biasanya peserta itu diminta untuk standby sekitar 30 sampai 60 menit sebelum pelaksanaan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat jadwal jam 4 sore. Nah, kalau bisa kita sudah spare waktu dari jam 3 ataupun setengah 4 nanti untuk wawancara. Nah, kemudian nanti peserta itu tidak diminta untuk memastikan tidak ada orang di dalam ruangan. Nah, jadi kalau bisa nanti kalau lagi mau interview eh, memilih ruangan yang benar-benar tidak ada orang ataupun sepi. Nah, dulu pengalaman saya, jadi kan saya waktu itu masih di kantor. Nah, karena masih di kantor dan orang-orang di kantor waktu itu masih ada satu orang yang belum pulang gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya disuruh cara ngeceknya ya, mereka waktu itu minta laptop kita diangkat, kemudian disuruh diputar. Nah, itu diputar untuk mengecek apakah ada orang atau tidak. Nah, waktu itu masih ada satu orang di kantor saya. Nah, waktu itu disuruh eh, orang yang masih di kantor keluar dulu karena memang harus dipastikan ruangan itu tidak ada orang sama sekali. Jadi benar-benar hanya kita sendiri di dalam ruangan dengan laptop untuk wawancara gitu. Jadi tidak boleh ada orang lain gitu. Nah, jadi saya dua kali tuh muter laptop karena memastikan yang kedua kalinya sudah tidak ada orang di dalam di dalam ruangan gitu. Nah, kemudian setelah dipastikan tidak ada orang itu kita juga diminta untuk menggunakan jaringan internet kita juga stabil. Jadi tidak ada
kendala nanti ketika wawancara. Nah, selain ditanyakan tidak ada orang, internet dan juga kita ditanyakan terkait dengan gawai ataupun gadget kita. Jadi ditanya apakah membawa gadget lainnya. Nah, waktu itu saya bilang saya membawa handphone. Nah, waktu itu pewawancaranya minta handphonenya tidak digunakan waktu wawancara. Nah, tapi saya waktu itu sempat bertanya juga, mohon maaf ini kalau misalnya saya ada gangguan internet, apa boleh saya menggunakan tethering gitu dari handphone? Nah, waktu itu pewawancaranya bilang tidak masalah, tapi kalau ada gangguan internet. Tapi kalau tidak ada gangguan internet, tidak boleh menggunakan handphone saat wawancara berlangsung. Jadi benar-benar kita ya seperti berbicara dua arah dengan pewawancara pada saat itu. Jadi tidak boleh ada kita kegiatan lainnya. Jadi benar-benar hanya tanya dan jawab dengan pewawancara. Nah, di satu meeting room itu biasanya ada 4 orang. Nah, 4 orang itu ada kita sebagai peserta satu, kemudian ada 2 pewawancara, yang satu psikolog, yang satu lagi eh, pakar atau expert, yang satu lagi itu operator dari LPDP. Nah, yang akan bertanya itu hanya pewawancara, sedangkan operator dari LPDP ini tidak akan bertanya. Jadi beliau ini hanya memastikan kitanya ada di tempat gitu, ada di meeting room. Kalaupun kita nanti kayak terpental atau gimana, nanti pihak operator akan mencoba menghubungkan kembali gitu. Jadi seperti itu. Ataupun nanti di awal beliau yang memasukkan kita ke dalam meeting roomnya gitu. Nah, biasanya wawancaranya itu dimulai dengan perkenalan diri. Jadi disuruh memperkenalkan diri ataupun ditanya gitu, diminta untuk memperkenalkan diri, terus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, ini biasanya wawancara ini mengalir gitu ya. Jadi tidak terlalu yang beda-beda gitu. Jadi memang biasanya di part-part tertentu tuh ada satu part, misalnya setengah jam itu oleh expert, kemudian setengah jam laginya itu oleh eh, psikolog gitu. Karena biasanya wawancaranya itu sekitar 60 menit. Bisa 60 menit kurang, bisa 60 menit lebih gitu. Nah, ini tergantung pewawancara. Kadang pewawancara bisa tertarik sekali gitu. Kalau tertarik sekali itu bisa lebih dari 1 jam. Nah, tertariknya itu konteksnya bisa positif, bisa negatif. Kalau tertarik positif kan bagus ya. Jadi kayak, oh ternyata ini bagus apa pesertanya itu kan bagus. Tapi harapannya nanti kalau teman-teman sedang wawancara, kesannya selalu positif gitu untuk pewawancaranya. Jadi kesempatannya sangat besar untuk diterima gitu. Nah, untuk wawancaranya ini memungkinkan bisa dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saya, pengalaman saya waktu itu perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena waktu itu pewawancara langsung berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi saya menjawab dengan bahasa Inggris. Nah, setelah saya menjawab dengan bahasa Inggris, dilanjutkan pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya mengikuti pewawancaranya. Ketika pewawancara menggunakan bahasa Indonesia, saya mengikuti pakai bahasa Indonesia. Jadi saya mengikuti seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman sorry, kalau mau menjawabnya bahasa Inggris secara keseluruhan juga nggak masalah gitu. Ataupun menjawab dalam bahasa Indonesia dari awal juga tidak masalah. Itu kan nanti kembali lagi penilaiannya dari si eh, pewawancara itu. Kalau misalnya pewawancaranya melihat eh, apa memang ini berpotensi diterima, ya sudah diterima. Jadi bebas gitu. Nah, dan juga walaupun kita memiliki tujuan kampus yang kan biasanya dibagi dua ya, ada dalam negeri dan luar negeri. Walaupun di dalam negeri itu tidak memungkinkan kita ditanya, tidak menutup kemungkinan ya ditanya dengan bahasa Inggris. Karena waktu itu saya pernah dengar ada yang pengalaman eh, beliau ini mendaftar S3 di dalam negeri. Tapi ketika wawancara pas seleksi substansi itu ditanyanya full bahasa Inggris. Jadi sebaiknya gitu nanti ketika wawancara sudah mempersiapkan antara dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi ketika ditanya dalam bahasa Inggris, kita pun sudah siap untuk menjawab secara siap dalam bahasa Inggris juga. Jadi tidak hanya dalam bahasa Indonesia, walaupun tujuan kampus itu masih di dalam negeri, gitu-gitu. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, jadi psikolog ini biasanya banyak fokus pertanyaannya itu terkait dengan kepribadian. Nah, jadi ditanya kepribadian ataupun asal tujuan kampus kita kenapa, tujuan kampus kemana, universitasnya kemana, alasannya apa, kemudian kenapa baru sekarang studi lanjut. Nah, terus apa itu biasanya dari psikolog. Kemudian kalau untuk pakar itu biasanya benar-benar detail detail sekali untuk membahas tentang proposal penelitian kita. Benar-benar
difokuskan ini kenapa penelitiannya dipilih topiknya ini gitu. Apakah ada alasan tertentu mengambil topik ini atau bagaimana? Nah, itu yang apa dibahas oleh eh, pewawancara yang expert ini. Nah, ini yang terakhir biasanya kedua 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 pewawancara ini tuh sebenarnya masih ada kaitannya selalu berfokus pertanyaan yang terkait dengan kontribusi kita sebagai peserta ke Indonesia itu apa. Karena kan memang tujuan LPDP ini kan membangun SDM untuk membangun Indonesia. Nah, jadi kontribusinya itu apa gitu. Kalau misalnya nanti kita mendaftar LPDP diterima, apa yang akan feedback balik apa yang diterima oleh LPDP gitu untuk Indonesia gitu. Nah, itu yang pertanyaan secara general gitu. Biasanya pengelompokan pertanyaannya. Jadi biasanya psikolog ini jarang banget tanya tentang proposal penelitian kita, kemudian yang secara detail tuh enggak. Biasanya pakar yang lebih banyak menanyakan terkait dengan proposal penelitian. Oh, sorry. Nah, ini potensi pertanyaan yang mungkin akan muncul gitu ya selama wawancara. Jadi biasanya terkait dengan studi dan karir. Oh ya, mohon maaf nih teman-teman yang ikut di sini semuanya sudah berafiliasi atau ada yang belum berafiliasi ya? Oh, sorry. Atau sudah berafiliasi semua? Ya, mohon maaf Kak, afiliasi apa ya? Maksudnya sudah punya tempat kerja atau atau ada yang masih fresh graduate terus sambil ngambil S3 langsung? Kebetulan kalau saya, mohon isi bicara Kak, kalau saya fresh graduate dan mencoba mengambil S2 sekarang. Oh, sekarang ngambil S2. Oh, jadi ini pesertanya belum tentu ini ya, semuanya yang S3 ya? Oh, oke, oke. Jadi ada kemungkinan ini saya dari awal udah ini ya yang khusus kalau saya mau bahasnya terkait dengan khusus apa khusus yang PhD saja gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah S2 mau ngambil PhD sudah ada gambaran gitu ya interviewnya seperti apa gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang S2 juga sebenarnya wawancaranya nggak beda jauh, tapi memang terkait dengan proposal penelitian ini tidak banyak disinggung kalau untuk yang master. Tapi kalau untuk yang mengambil PhD itu ataupun S3 itu biasanya banyak disinggung sekali terkait dengan proposal penelitian. Nah, ini mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah berafiliasi ataupun sudah punya tempat kerja ataupun sudah ada eh, ininya ya instansinya itu mungkin lebih gampang ya kalau menjawab pertanyaan dengan studi dan karir gitu. Apalagi yang eh, tujuan untuk melanjutkan studi ini kan memang untuk pengembangan diri dari si SDM ke instansi tersebut. Jadi pasti pasti akan mudah untuk menjawab terkait dengan studi dan karir. Nah, tapi mungkin harus agak sedikit eh, membuat argumen gitu ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait studi dan karir untuk yang fresh graduate, untuk master ataupun yang lintas keilmuan itu harus punya argumen yang kuat gitu. Karena nggak jarang teman-teman ada yang lintas keilmuan gitu. Misalnya dari S1 S2-nya ngambil teknik, kemudian ketika S3 ngambilnya bukan ke tekniknya, nah atau ke pihak ataupun ke ilmuwan yang lainnya, tapi di masih satu rumpun yang sama. Nah, itu harus dibuat argumen yang kuat karena itu akan menjadi salah satu potensi pertanyaan yang agak ditanyakan gitu oleh yang agak berat mungkin dijawab lah. Jadi pertimbangan pewawancara kenapa dia tiba-tiba lintas keilmuan gitu. Nah, itu yang harus biasanya diperkuat argumennya. Nah, kalau memang misalnya keilmuan yang diambil untuk S3 ini masih satu rumpun dengan keilmuan ketika S1 S2, jadi itu masih satu rumpun atau satu kelompok gitu ya. Itu masih bisa lah berargumen gitu. Nah, kalaupun ini berbeda jauh, nah itu harus argumennya itu apa atau berbeda jauh yang tidak tidak ada hubungannya, tidak ada singgungannya dengan eh, pendidikan sebelumnya yang tidak linear itu harus disampaikan apa tujuannya kenapa mengambil jurusan yang tidak linear. Nah, itu mungkin bisa disampaikan apa karena sekarang berkarir di bidang ini gitu dan yang dibutuhkan terkait dengan ini. Nah, makanya harus lintas keilmuan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dibuat argumen yang kuat karena biasanya pewawancara itu akan melihat bagaimana kita tuh bisa berargumen ya kita tuh sebenarnya ada tujuannya gitu. Kenapa kita mengambil jurusan ini, tujuannya ini, nanti kontribusinya untuk Indonesia ini. Jadi memang memang jelas gitu. Kalau misalnya
cuma asal-asalan gitu. Nah, itu yang harus dipertanyakan juga, harus pasti pewawancara akan mempertanyakan ini kok kayak aneh gitu ya pertanyaan ataupun apa jawabannya gitu. Dia pilih keilmuan yang berbeda dari sebelumnya karena jawabannya tidak ada hubungannya dengan karir dia ke depannya, kemudian tidak ada hubungannya dengan kalau kontribusi mungkin masih agak setengah-setengah, tapi kalau dengan karirnya ke depan kan jadi tidak jelas gitu. Nah, itu biasanya akan dipertanyakan oleh pewawancara dan itu akan menjadi pertanyaan yang berat juga bagi peserta wawancara. Nah, kemudian di sini terkait dengan beasiswa juga. Jadi, kenapa memilih LPDP gitu? Kan beasiswa sebenarnya banyak gitu. Setiap negara itu biasanya punya menyediakan lah beasiswa. Misalnya contohnya ke Amerika ada Fulbright, kemudian di Australia ada AAS gitu, kayak ke UK juga ada chevening. Nah, itu harus dikuatkan. Kenapa harus memilih LPDP? Kenapa nggak beasiswa lainnya? Nah, itu yang harus nanti dipersiapkan juga gitu. Nah, kemudian jurusan dan universitas yang dituju gitu. Nah, itu kan ketika kita mendaftar kan biasanya kita menulis mendaftar LPDP itu kan nulis jurusan kita tujuannya di sini, universitasnya di sini. Nah, itu biasanya harus dibuat suatu justifikasi kenapa kita harus memilih kampus itu. Misalnya universitasnya itu terkenal terkait dengan teknik. Nah, karena dia terkenal dan memang dia peringkatnya bagus, banyak inovasi terkait dengan teknik itu dari universitas tersebut, makanya teman-teman itu memilih universitas tersebut sebagai tempat untuk studi lanjut ataupun untuk S3. Nah, kemudian kalau misalnya universitasnya tidak terkait dengan teknik banget gitu, jadi nggak yang terkenal karena tekniknya atau apa, tapi bisa dilihat juga dari jurusannya. Apakah di jurusan itu ada profesor yang sangat-sangat ahli di bidang tersebut. Nah, itu bisa jadi salah satu argumen juga. Jadi bisa dijawab juga, saya memilih eh, ini ada jurusan ini di mana di jurusan ini ada salah satu profesor yang terkenal terkait dengan penelitian A. Nah, itu yang bisa dijadikan argumen ketika ditanya kenapa memilih jurusan ini dan universitas ini. Jadi kan sebenarnya sebelum kita mendaftar LPDP kan pas kita memilih kampus itu kan nggak randomly ya, nggak secara acak kita pilih kampus gitu kan. Pasti ada tujuan, oh pingin ke kampus ini karena kampus ini terkenal dengan apa gitu. Jadi karena ini kan diseleksi substansi, memang dinilai itu dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar dilihat di awal tuh kenapa kita bisa pilih kampus ini gitu. Kok tiba-tiba ada nama kampus ini yang muncul. Nah, nggak mungkin kayak out of nowhere kita, oh lagi apa gitu, tiba-tiba muncul. Kayaknya ke kampus ini bagus gitu. Nah, itu kan nggak mungkin gitu. Pasti ada alasannya, reasoningnya kenapa kita memilih kampus ini. Nah, itu yang harus kita eh, kuatkan untuk berargumen apakah karena profesornya, apakah kampus ini terkenal dengan lulusan-lulusannya yang ahli di bidang ini. Jadi memang di dieksplor lebih jauh lagi alasannya kenapa gitu. Nah, kemudian penelitian dan kontribusi. Nah, ini karena tadi ya balik karena banyakannya kalau yang S3 ini terkait dengan penelitian, jadi pasti akan ditanya, kenapa memilih topik penelitian terkait ini? Nah, itu bisa juga terkait dengan kontribusinya nanti ke Indonesia apa sih dari penelitian ini? Apakah menguntungkan? Apakah bisa diaplikasikan di Indonesia gitu? Nggak jarang kalau misalnya teman-teman yang kuliah di luar negeri itu kan mungkin em, pingin mengadaptasi yang apa yang ada di luar negeri ke Indonesia. Nah, apakah memungkinkan yang di luar negeri itu diadaptasi di Indonesia? Nah, itu yang biasanya jadi salah satu pertanyaan oleh pewawancara gitu. Mungkin nggak kalau digunakan di Indonesia. Nah, itu yang harus diinikan. Karena sebenarnya kalau sudah membuat proposal penelitian yang cukup matang, itu pasti kita akan mencoba juga mengkaitkannya dengan adaptasi di Indonesia. Karena rata-rata yang ngambil S3, nggak jarang ada juga yang masih fresh grade dari S2 ngambil langsung S3. Nah, tapi ada banyaknya itu yang sudah bekerja di suatu instansi ataupun berafiliasi di manapun itu pasti akan berkontribusi juga buat ke ke tempat kerjanya. Dan untuk LPDP ini kan diminta untuk berkontribusi ke Indonesia gitu. Nah, itu yang kalau misalnya proposal penelitiannya sudah matang itu sudah pasti ada kaitannya dengan kontribusi kita nanti di Indonesia seperti apa setelah kita lulus. Nah, ini kaitannya terkait dengan rencana setelah lulus. Itu pasti akan ditanya juga rencananya setelah lulus apa gitu. Memang sekarang ada peraturan baru di LPDP
walaupun kita masih di masa pengabdian, kan pengabdian sekarang jadi 2N, tidak 2N+1 lagi. Nah, walaupun itu di masa 2N ini, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang sudah lulus S3 nanti untuk melakukan postdoc gitu. Nah, itu memang ada 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 peraturan baru. Tapi misalnya kalau di kalau menurut saya sih ya, karena kita kan sudah dibiayain oleh LPDP gitu kan selama 3 sampai 4 tahun. Nah, itu biasanya sebaiknya sih kita ada kontribusi yang nyata dulu ke Indonesianya seperti apa gitu. Nah, itu bisa disampaikan juga, bisa disampaikan juga dan kemungkinan besar ditanya juga sangat-sangat mungkin gitu. Karena ya buat apa gitu kan? Apa kalau LPDP sudah membiayai teman-teman ngapain terus habis itu dilepas bebas gitu kan? Nggak mungkin karena memang tujuan dari LPDP kan ya tadi untuk membentuk SDM kayak membentuk SDM untuk membentuk Indonesia. Nah, jadi memang sudah ada rencananya gitu. Jadi dari SDM yang sudah dapat sudah dikembangkan, sudah diberikan fasilitas dan sebagainya diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Jadi memang sebaiknya ada keterkaitannya. Jadi dari penelitian ataupun kontribusi dan rencana setelah lulus itu kalau bisa ada keterkaitannya. Kalau misalnya belum mendaftar LPDP tahun ini atau untuk mendaftar nanti di tahap 2, kalau bisa dipastikan memang ada kaitannya gitu antara penelitian, kontribusi dan rencana setelah lulusnya gitu. Nah, itu lebih baik bagus. Kalau memang dari awal sudah men-state seperti itu, nanti ketika kita diseleksi substansi itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah nge-prepare penelitian kita akan seperti ini. Ataupun nanti di esainya akan kita tulis tentang kontribusi kita, terus rencana setelah lulus, itu kan pasti akan tertulis lah di esai. Tapi kalaupun nanti di penelitian itu ada kaitannya terkait dengan itu juga lebih bagus karena kita sebenarnya akan lebih mudah. Oh iya, saya akan melakukan hal ini. Karena kan ketika menulis esai ataupun menulis proposal penelitian itu kan kita pasti berpikir, oh ini harus ada kaitannya dengan ini, jangan jangan ada gap-gap yang aneh gitu. Pokoknya kalau ingat LPDP itu ingatnya tuh yaitu harus ada timbal balik ke Indonesianya seperti apa, kontribusi kita ke Indonesianya seperti apa. Nah, itu kita akan mengkaitkan satu dengan lainnya gitu. Nah, kemudian eh, terkait pertanyaan terakhir ini biasanya tentang kepribadian. Nah, itu biasanya macam-macam. Kalau saya karena sudah punya keluarga, itu saya waktu itu ditanya tentang keluarga. Jadi banyak banget pertanyaan tentang keluarga yang disampaikan pada saat wawancara. Nah, ada juga yang ditanya tentang capaian-capaian, kemudian apa itu. Jadi beda-beda. Memang ini personal banget. Pertanyaan setiap pewawancara itu beda-beda gitu. Tapi pasti mereka sudah punya guideline dari LPDP-nya apa sih yang harus dipenuhi gitu. Nah, ini kalau saya kelompokkan biasanya terkait dengan ini. Nah, ini yang biasanya sangat-sangat banyak ditanya. Nah, pertanyaannya dalam bentuk apa itu akan berbeda-beda setiap orang gitu. Kayak kepribadian ini tuh sangat-sangat tidak akan mungkin sama dengan satu dengan yang lainnya gitu. Mungkin ada sama tapi nggak yang terlalu banyak yang samanya. Tapi pasti cara bertanyanya pun beda. Tapi cara menjawabnya asalkan kita menjawab dengan jelas gitu. Kemudian tidak apa ya, memang eh, sesuatu yang ya pokoknya jelas dan kemudian bisa di ini kan lah diterima oleh pewawancara itu pasti masih masih oke lah sama jawabannya masih oke lah jawabannya diterima oleh pewawancara tersebut gitu. Nah ini sorry. Hmm. Nah, ini potensi ini saya buat secara sedikit aja ya. Jadi tadi sebenarnya ini kan kayak groupingnya aja. Kalau yang ini potensi pertanyaannya. Jadi biasanya alasan melanjutkan studi dan dampak ke karir apa. Jadi sering ditanyakan gitu. Kalau misalnya eh, yang sudah bekerja pasti lebih mudah menjawab karena ya saya ingin melanjutkan studi karena salah satu biasanya kan kalau udah bekerja apalagi untuk peneliti ataupun dosen itu kan salah satu syarat ya untuk apa apa salah satu kebutuhan lah untuk apa melanjutkan studi gitu. Dampak karirnya ke depan apa gitu ataupun dari instansi-instansi lainnya itu biasanya apa pasti dibutuhkan studi lanjut gitu karena itu terkait dengan jenjang karir. Nah, mungkin teman-teman yang masih fresh grade itu yang dari S2 mau ngambil ke S3, nah itu yang harus dimatangkan jawabannya. Kenapa harus melanjutkan S3 saat ini juga? Apakah ada alasan tertentu? Apakah ada kebutuhan yang tertentu yang bisa
LPDP merasa oh ya ini memang harus didanai dan harus mengambil S3 gitu. Jadi diperkuat argumennya untuk teman-teman yang fresh graduate. Nah, kemudian teman-teman yang lintas keilmuan ataupun lintas disiplin gitu. Nah, ini juga harus diperkuat juga. Kenapa harus berubah gitu dari keilmuan sebelumnya ataupun eh, tidak sesuai dengan keilmuan sebelumnya? Apakah terkait dengan tempat kerja yang sekarang? Tempat kerja yang sekarang membutuhkan kebutuhan yang berbeda gitu atau bagaimana? Nah, itu harus diperkuat juga argumen teman-teman yang lintas keilmuan gitu. Nah, kemudian tadi ya alasan memilih LPDP kenapa gitu? Apakah memang eh, ada kelebihan tertentu atau bagaimana? Itu bisa dijawab oleh teman-teman. Kemudian alasan mengambil jurusan dan kampus yang dituju tadi yang sudah saya sampaikan ya, apakah kampusnya itu memang kampus yang terkenal dengan jurusan tekniknya atau jurusan keilmuan lainnya ataupun alumni banyak yang bagaimana gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu alasannya ataupun di jurusan biasanya terkait dengan pembimbing atau supervisor yang akan kita tuju. Nah, gitu. Nah, kalau tidak salah LPDP sejak tahun 2025 ya dari tahap satu ini sekarang kalau teman-teman mau ngambil PhD atau S3 itu sudah wajib punya rekomendasi dari pembimbing ya, dari supervisor yang akan membimbing selama S3. Nah, itu biasanya sudah jauh lebih mudah sih karena memang jujur mencari supervisor itu jadi orang kan case-nya beda-beda ya. Ada yang susah dapat beasiswa, ada yang susah dapat supervisor. Di kasus saya itu saya susah cari supervisor. Nah, itu dengan adanya peraturan untuk harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari profesornya yang menyatakan kesediaan beliau mau membimbing kita sebagai mahasiswa itu eh, malah lebih enak gitu. Nah, jadi buat orang-orang yang berkes susah nyari supervisor itu jadi jauh lebih, oh ini memang kita diminta untuk mencari supervisor dulu gitu. Jadi lebih enak dan itu nggak takes time. Jadi kayak kayak saya kan waktu itu sebenarnya sudah diterima dari November 2022, tapi baru bisa berangkat itu ikut PK dan selanjutnya itu di 2023 dan berangkat kuliah di 2024. Jadi kayak agak lumayan lama gitu. Walaupun saya dapatkan LOA-nya itu sekitar 10 bulan dari penerimaan LPDP. Nah, memang tidak terlalu jauh, tapi belum sampai 1 tahun. Tapi memang mencari supervisor itu takes time gitu. Kadang ada yang kita email nggak membalas gitu. Jadi beda-beda. Memang butuh kesabaran gitu ya kalau untuk program PhD gitu. Karena em, nggak semua profesor tuh mau merekrut mahasiswa S3 dengan mudah gitu. Nah, kadang ada yang ngerasa, ini pengalaman senior-senior saya, jadi ada beberapa orang dari beberapa negara itu suka ngemail, nah takutnya tuh kayak scam gitu kan. Nah, jadi memang mereka mungkin ngerasanya awalnya scam atau apa gitu. Nah, baiknya sih ketika nanti mencari supervisor gitu ya, kalau ini sekalian tips-tips aja sih, itu mencantumkan CV-nya yang mungkin kalau misalnya punya Google Scholar ataupun Scopus ataupun lainnya, itu bisa dicantumkan juga gitu. Jadi salah satu nilai lebih lah. Nah, oh ya, ini jadi saya jadi keingatan juga. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya mendaftar pas di LPDP, kalau misalnya belum daftar ya mau mendaftar di tahap 2. Nah, itu kalau bisa teman-teman di CV-nya juga kalau yang mau ngambil S3 eh kalau yang ada publikasi sebaiknya dicantumkan juga publikasinya gitu. Jadi bener-bener apa disampaikan. Karena waktu itu saya juga baru ingat ini eh, pas waktu wawancara saya tuh sempat ditanya. Jadi nanti ketika saya sedang ketika kamu studi S3, kamu rencananya ada ini nggak ada publikasi atau enggak gitu. Nah, jadi salah satu pertanyaan itu seperti itu. Mungkin karena related dengan pekerjaan saya sebagai dosen ataupun nanti teman-teman lainnya yang sebagai peneliti itu pasti akan ditanya apakah akan menghasilkan publikasi atau bagaimana. Nah, itu salah satu pertanyaan. Nah, waktu itu sih karena sebenarnya kan kampus luar negeri itu beda-beda. Kalau kampus dalam negeri kan sudah ada ketentuan ya, kita harus publikasi untuk bisa lulus. Nah, kalau kampus luar negeri itu standarnya beda-beda per supervisor gitu. Kadang per supervisor tuh satu lab aja bisa beda-beda. Ada yang minta kamu setiap tahun harus produce paper gitu. Ada juga yang nggak wajib gitu. Kamu ikut conference aja gitu. Nah, itu kan jadi beda-beda. Nah, kalau saya memang dari awal kalau supervisor saya memang tidak yang terlalu mentargetkan tinggi, tapi setidaknya harus menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, tapi saya buat
individual target waktu itu. Jadi saya pingin setiap beberapa dalam selama saya studi itu setidaknya saya menghasilkan 2 paper dan ikut conference beberapa kali. Nah, itu yang biasanya diinikan. Nah, waktu itu saya juga menjawab ke ke pewawancara, ya saya rencana ada publikasi internasional gitu. Nah, publikasi dalam jurnal internasional. Jadi ada beberapa yang ingin saya bahas, yang ingin saya publikasikan ketika saya menjadi mahasiswa S3 gitu. Itu terkait dengan publikasi waktu itu saya sempat ditanya juga. Nah, ini balik lagi ya. Nah, ini terkait dengan penjelasan proposal penelitian. Ini sebenarnya akan takes time juga. Dan kalau pengalaman saya mungkin karena kalau yang proposal penelitian ini asal kita sudah paham apa yang kita tulis di proposal dan kita sudah membuatnya secara matang, biasanya di proposal penelitian ini kita akan menjelaskannya dengan mudah gitu, dengan smooth. Kalaupun nanti ada yang dipertanyakan, nah itu boleh aja, tinggal dijawab aja apa yang memang jadi batasan penelitian ataupun kalaupun ini bisa jadi masukan ataupun lainnya itu bisa aja di, dikeluarkan oleh pewawancara gitu. Nah, jadi asal kita sudah matang, sudah paham apa yang kita tulis di proposal penelitian, insya Allah biasanya kita menjawabnya mudah gitu untuk di proposal penelitian. Nah, kemudian manfaat penelitian ini biasanya terkait dengan kontribusi ke Indonesia juga. Nah, waktu itu saya sih karena memang buat ada keterkaitan antara manfaat penelitian yang akan saya lakukan di S3 dengan kontribusi ke Indonesia. Jadi waktu ditanya pun saya nggak ditanya kayak kontribusi kamu ke Indonesia apa, nggak yang secara gamblang seperti itu. Jadi saya karena sudah menjelaskan manfaat penelitian saya seperti ini dan nantinya setelah saya ini ingin saya adaptasikan di Indonesia dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan lingkungan di Indonesia. Nah, itu yang membuat mungkin pewawancara waktu itu tidak banyak bertanya kontribusi kontribusi kamu ke Indonesia itu apa, karena ketika saya ditanya terkait penelitian saya itu saya sudah menjabarkan juga terkait dengan kontribusi saya ke Indonesia gitu. Nah, terus rencana setelah PhD ini waktu itu saya ditanya nggak ya? Tapi biasanya ada banyaknya ditanya. Tapi waktu itu pas saya sih nggak ditanya ya terkait rencana. Oh, rencana setelah lulus iya ditanya. Jadi nanti setelah ini apa? Saya bilang kalau karena saya masih terikat dengan instansi, ya nanti saya pasti akan kembali ke Indonesia dan mulai ini. Terus habis itu menyusun jenjang karir saya ke depannya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang waktu itu saya tinggalkan selama saya apa cuti belajar, apa izin izin belajar. Nah, itu jadi saya akan lakukan kembali dengan ada beberapa adaptasi yang yang saya lakukan setelah saya mendapatkan keilmuan yang didapat selama program S3 gitu. Jadi saya jelaskan itu. Jadi intinya kembali ke Indonesia untuk ya ini, untuk kembali lagi untuk berkarir lagi untuk oh ya terkait dengan hubungannya dengan kontribusi kita di Indonesia itu apa gitu. Nah, ini pengalaman pertanyaan saya. Jadi, ini tadi saya disampaikan ya. Jadi, perkenalan saya dalam bahasa Inggris, itu saya jawabnya, saya detail. Jadi, biasanya kan kalau kita menjelaskan perkenalan, saya nama sama saat ini ngapain gitu kan. Nah, itu kalau saran saya lebih agak di detail, jadi agak panjang gitu. Jadi, jangan yang terlalu singkat banget gitu. Nah, waktu itu saya jelasin saya lulusan dari mana, S1, S2, pekerjaan saat ini apa, kemudian terkait dengan keluarga juga saya ceritakan. Jadi saya ini seorang ibu dengan 1 anak berusia. Waktu itu anak saya masih umur 2 tahun ya waktu mendaftar LPDP, jadi saya jelaskan. Kemudian alasan saya studi lanjut itu apa gitu. Nah, itu saya jelaskan di awal jadi perkenalan. Jadi bukan yang hanya menjelaskan secara ringkas. Nah, ini biasanya saya juga jelasin ya waktu pas yang di alasan studi lanjut itu saya menjelaskan tujuan kampus dan jurusannya itu di mana gitu. Nah, itu yang saya inikan gitu. Nah, saya fokuskan. Jadi salah satunya di sini saya agak agak banyak juga bercerita gitu. Tapi bukan yang bertele-tele ya, maksudnya yang secara singkat poin per poinnya sudah menjawab gitu. Nah, kemudian saya ditanya terkait dengan proposal penelitian. Nah, jadi ini saya jelaskan ide awalnya itu dari mana gitu. Jadi ini ide awalnya dari kegiatan suatu kegiatan apa yang salah satu kegiatan ini itu linear dengan milestone dari lab ataupun divisi saya. Nah, itu dan itu akan berdampak ke keilmuan saya. Jadi memang benar-benar proposal penelitiannya ini waktu itu saya buat linear dengan kebutuhan yang ada di lab buat ke depannya pengembangan lab. Jadi benar-benar saya kaitkan gitu dan itu memang sangat berdampak juga nanti saya apa saya hubungkan dengan kontribusi saya ke Indonesia. Nah, itu
biasanya waktu itu saya jawab seperti itu. Nah, untuk dampak ke Indonesia, kontribusi ke Indonesia itu sebenarnya nggak yang harus terlalu besar banget gitu ya. Maksudnya sampai seluruh Indonesia merasakan tuh nggak perlu. Jadi eh sebenarnya kontribusi yang skala kecil pun itu pun akan dihargai oleh mereka pewawancara. Jadi kayak memang ini kalaupun kita tergabung di suatu komunitas ataupun suatu masyarakat dan itu berdampak gitu dari hasil kita studi kita yang bisa dipakai nanti gitu. Nah, itu pasti akan menjadi nilai plus juga untuk pewawancara gitu. Nah, kemudian tentang keluarga itu saya ditanya. Nah, ini waktu itu saya ditanya karena kan saya masih punya anak kecil. Nah, waktu itu ditanya kalau misalnya ini gimana studi gitu. Apakah anak ditinggal, suami ditinggal, bagaimana? Nah, waktu itu saya sih menjawab kalau waktu itu saya memutuskan untuk lanjut studi itu sudah didiskusikan gitu. Jadi bukan atas kemauan saya sendiri. Jadi memang sudah ada persiapan jawaban kayak gini kan nggak mungkin kalau tiba-tiba ya udah anak saya ditinggal aja, saya juga nanti setelah ini saya pulang gitu. Nah, itu jawaban yang menurut saya sih terlalu apa ya terlalu 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 kasar lah itu ya. Jadi maksudnya setidaknya disampaikan dulu. Pasti kita kan pas akan melakukan studi lanjut kalau yang sudah berkeluarga kita akan berdiskusi dulu dengan keluarga kita gitu. Kalaupun belum berkeluarga gitu, itu pasti akan didiskusikan dengan atasan kita di tempat kerja. Boleh nggak sih kita mengambil studi lanjut gitu? Kan nggak kalau misalnya yang sudah bekerja ataupun TNI PNS Polri itu kan pasti harus minta surat dukungan kayak surat pernyataan bahwa pimpinan tuh menyetujui kalau kita ngambil studi lanjut. Nah, itu yang memang harus didiskusikan. Nah, kalau yang misalnya belum berkeluarga itu nanti gimana dengan atasan? Apakah atasan sudah menyetujui kalau kita mengambil studi lanjut gitu? Itu nggak sangat memungkinkan untuk keluar. Nah, waktu itu kalau yang saya ditanya apakah anak akan ditinggal, terus kemudian komunikasi dengan keluarga bagaimana nanti gitu. Jadi memang waktu itu saya sempat sempat apa ditanya seperti itu. Nah, memang karena awalnya saya studi lanjut sudah didiskusikan, saya jawab ketika saya memutuskan untuk mendaftar LPDP dan melanjutkan kuliah, saya sudah mendiskusikan dengan dengan suami saya, dengan keluarga saya maupun keluarga suami saya. Nah, jadi sudah tahu solusinya nanti akan seperti apa kalau saya belajar studi lanjut gitu ngambil S3. Nah, dulu kan LPDP ini tidak membiayai keluarga dari tahun pertama untuk S3 kan. Itu biasanya dimulai di tahun kedua. Nah, pas saya mau berangkat itu untungnya didanai dari awal gitu. Jadi ada perubahan peraturan. Jadi mulai tahun pertama sudah ada pembiayaan untuk keluarga, ada family allowance. Nah, waktu wawancara kan saya bilang saya tidak akan membawa keluarga dari tahun pertama. Jadi saya akan membawa di tahun kedua karena sesuai ketentuan dari LPDP gitu kan saya bilang. Nah, terus ditanya lagi komunikasi gimana? Nanti ini anaknya masih kecil. Nanti kalau dia kehilangan sosok sosok ibu bagaimana gitu. Nah, itu saya jawab karena saat ini kan sudah ada teknologi, salah satunya video call. Nah, saya akan mencoba berkomunikasi dengan keluarga saya, anak saya lebih sering. Jadi walaupun saya tidak ada di rumah, tapi saya tapi anak saya tidak akan kehilangan sosok ibu gitu karena saya selalu berkomunikasi walaupun itu jarak jauh. Jadi memang intinya pewawancara itu kalau kita sudah siap dengan resiko dan sudah siap dengan solusi yang akan dilakukan ketika kita mengambil studi lanjut itu mereka menghargai. Jadi memang kita sudah dianggap sudah prepare. Oh, ini orang ini sudah mempersiapkan apapun terkait dengan studi lanjutnya gitu. Nah, ini untuk cara berlatihnya ya. Kalau untuk berlatih ini, karena ini interview ya, dua arah ya. Jadi sebaiknya itu kita punya teman belajar. Kalau saya dulu belajar sama suami saya, ataupun biasanya dengan ada kakak kelas saya dulu pas waktu kuliah gitu. Saya berdiskusi dengan dia. Nah, ini biasanya kalau misalnya tidak nyaman gitu dengan punya teman belajar, sekarang kayaknya bisa tidak harus berbentuk fisik ya. Bisa juga apa namanya? Bisa bisa apa namanya bisa juga pakai chat GPT ya. Jadi saya juga sekarang kalau misalnya lagi bingung juga nanya chat GPT gitu kan bisa diajak ngobrol gitu ataupun lainnya kayak Copilot ataupun Gemini ataupun lainnya itu ya itu bisa dipakai kan. Nah, itu jadi kalau misalnya mau belajar mocking sama teman yang tidak nyata bentuk digital itu juga bisa tuh pakai AI gitu ya. Nah, karena biasanya kenapa butuh teman belajar itu biasanya membantu kita tuh brainstorming gitu. Nah, itu biasanya
brainstorming saya untuk yang berlatih ini biasanya saya mengulik pertanyaan apa sih yang memungkinkan untuk keluar sebagai eh, misalnya saya memposisikan diri sebagai pewawancara. Nah, saya tuh kalau ngelihat dengan data identitas dan data administratif kita waktu itu kan data-data yang banyak itu, saya baca lagi tuh proposal saya itu apa yang akan ditanyakan oleh si pewawancara. Itu saya buat kayak pertanyaan-pertanyaan aja. Pertanyaan apa? Terus habis itu kemungkinan ini cara menjawabnya itu bagaimana gitu. Nah, itu yang biasanya saya persiapin. Jadi selain mengulik pertanyaan juga mempersiapkan jawaban. Nah, kalau punya teman belajar, bisa jadi teman belajarnya itu diminta untuk membaca proposal kita, membaca esai kita gitu. Nah, ataupun yang lainnya, itu pasti kan orang akan bertanya-tanya, cari aja teman yang paling kritis gitu ya. Nah, itu pasti akan nanya, pasti gampang tuh kalau orang-orang yang kritis itu nanya, ini kenapa kamu ngambil ke sini? Terus habis itu, ini kenapa kamu pelitiannya topiknya ini gitu. Nah, itu yang biasanya lebih enak karena kita nanti akan berhadapan dengan orang lain juga gitu. Kalau punya teman belajar enaknya seperti itu gitu. Nggak usah tiap hari, kalaupun mau tiap hari boleh juga kayak sekitar 10 menit atau berapa menit gitu. Nah, terus waktu itu saya gabung ke grup Telegram ada persiapan beasiswa LPDP ada tuh di Telegram. Nah, itu saya lihat-lihat aja, tapi saya bukan orang yang aktif ya, cuma ngeliatin aja. Oh, ternyata tuh banyak yang tahun lalu tuh pertanyaan terkait dengan ini. Terus habis itu ditanya tuh ternyata nggak sama ya semua orang tuh pertanyaannya apa. Nah, mungkin kalau sekarang tuh bisa di threads kali ya. Di threads itu saya pernah lihat ada beasiswa LPDP. Nah, coba aja gabung di threads itu, nanti dilihat aja itu pengalaman orang-orang gimana. Nah, itu nanti bisa jadi salah satu referensi kita lah untuk persiapan wawancara gitu. Nah, kalau waktu itu saya juga ada kayak ikutin akun-akun yang ada di Instagram karena jujur sering nge-scroll gitu kan daripada kita nge-scroll nggak jelas gitu. Jadi lihat aja yang akun-akun yang persiapan beasiswa. Nah, contohnya kan kayak Studenesi ini kan juga menyediakan. Nah, biasanya mereka ngasih kayak tips-tips juga kan, tips-tips kayak menjawab interview itu seperti apa. Biasanya kalau sesi-sesi kayak mau interview gini, banyak yang ngasih tips-tips menjawab menjawab interview itu apa. Nah, oh, jadi ada gambaran gitu kan. Nah, kemudian mengatur waktu belajar dan kegiatan utama. Nah, jadi emang ini agak berat gitu karena apalagi kalau sudah bekerja itu biasanya kita bingung ngatur waktunya. Nah, kalau saya sih biasanya kalau dulu waktu masih jam-jam kosong gitu, ya setidaknya 10 menit gitu saya luangkan waktu untuk persiapan gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba banget gitu. Nah, jadi saya siapin kalau lagi kosong gitu coba aja eh, buat jawaban, cari pertanyaan buat jawabannya seperti apa gitu. Terus habis itu ya tadi kalau misalnya lagi buka sosmed dilihat-lihat aja itu tips-tipsnya menjawab gimana. Nah, yang paling penting sih sebenarnya mock interview sih. Kalau misalnya belum pernah mock interview itu yang agak susah. Satu lagi waktu itu saya sempat belajar, jadi ada di Discord itu dulu tuh ada rekaman-rekaman orang yang lagi tanya mocking interview. Nah, saya dengerin itu pertanyaannya saya dengerin, tapi saya coba jawab dengan cara saya gitu. Jadi saya nggak dengerin jawaban eh, si pesertanya, tapi saya dengerin pertanyaan dari si pewawancaranya. Pas dia mocking tuh dia nanya pertanyaannya apa. Nah, itu saya coba jawab dengan versinya saya. Nah, kan biasanya kalau di mock interview yang ada di Discord itu dia suka ngasih di akhirnya review gitu. Harusnya ada mungkin jawabannya sebaiknya seperti ini. Nah, jadi ada reviewnya. Nah, saya dengerin reviewnya. Oh, ternyata kita harus menekankan ke titik ini. Jadi memang agak berguna waktu itu, berguna banget sih waktu itu buat saya. Jadi, oh, ternyata tuh ada gambaran karena saya kan sebelumnya belum pernah tahu interview LPDP itu seperti apa gitu. Tapi setelah dengar waktu itu ada mock interview di Discord, saya benar-benar kayak kebantu banget. Jadi benar-benar ya ada gambaran lah gitu untuk nantinya seperti apa gitu. Kemudian, nah ini learn yang saya dapetin dari diri saya dan beberapa orang yang saya pernah tanya gitu ya. Nah, ini biasanya tuh jadi diri sendiri aja pas wawancara. Karena kalau kita bohong, itu biasanya ketahuan. Apalagi ada psikolog gitu kan. Jadi ketahuan. Jadi hindari berbohong gitu. Ataupun jangan melebih-lebihkan gitu. Kan kadang suka ada yang dilebih-lebihkan. Kayak, iya saya gini. Pokoknya nanti ketahuan. Karena kalau berbohong itu bisa nggak konsisten. Nah, padahal biasanya itu terkaitin konsistensinya juga biasanya. Kalau untuk wawancara gitu. Kemudian kayak hindari flexing gitu ya. Jadi kadang kan kalau ditanya capaian gitu, nah itu capaiannya lebih baik itu tuh kita tuh jangan cerita, iya saya
saya berhasil saya berhasil apa gitu. Nah, kalau saya berhasil apa itu seakan-akan kita tuh flexing. Nah, itu bisa pewawancara juga kayaknya kurang srek ya kalau sama orang-orang yang flexing gitu. Bagusnya kita cerita, nah karena kami berhasil. Nah, kata kami juga karena kalau misalnya itu ternyata kegiatan yang dikerjakan bersama-sama, bukan kita sendiri, bukan kita sebagai personal ataupun individu terpisah sendiri, itu kata kami itu lebih dihargai daripada kita menggunakan kata saya gitu. Karena kalau kata saya tuh kayak seakan-akan kita tuh kayak self-centered, kayak dunia tuh emang dunia punya dia doang gitu, kayak ya enggak loh gitu, itu kerjaannya tuh secara tim gitu. Nah, kalau kita menggunakan kata kami, jadi apa ya, mengapresiasi kegiatan yang secara bersama-sama dilakukan, bukan karena diri kita sendiri gitu. Nah, itu malah lebih bagus. Dampaknya apa gitu? Nah, itu dampaknya malah jauh lebih dihargai oleh pewawancara daripada kita kayak cerita eh kita berhasil, saya berhasil gini 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 gini. Kalau berhasil berhasil dan saya berhasil itu kayaknya pewawancara ngeliatnya, oh ini orangnya kayaknya em, tipenya bukan yang lebih, kayaknya teamworknya kayak kurang ini ya, kurang gitu. Jadi mereka mereka bisa menilai juga gitu. Jadi sebaiknya tidak apa namanya, tidak berdasarkan capaian pribadi, tapi kalau misalnya bersama-sama itu kita mengapresiasi apa yang telah kita lakukan dan dampaknya kepada dampak yang telah dilakukan gitu. Kemudian cerita kegagalan. Nah, kalau mau menceritakan kegagalan ketika interview itu tidak masalah gitu. Karena biasanya suatu kegagalan itu akan memicu kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu sewaktu itu jadi saya waktu itu ada ke suatu kegiatan dengan masyarakat. Nah, setelah dievaluasi itu ternyata ada salah satu titik yang menurut saya dan tim saya itu tidak berhasil. Jadi ada kegagalan. Nah, itu jadi evaluasi. Nah, waktu itu saya juga ceritakan. Jadi proposal penelitian ini tuh dibuat karena saya melihat dengan tim saya ini perlu dievaluasi, harus dikembangkan ke arah yang seperti ini. Nah, jadi proposal penelitian itu ada yang biasanya karena kita sudah ini. Intinya kalau kita ada cerita kegagalan itu nggak apa-apa diceritakan, tapi kita menceritakan juga bagaimana kita mengatasinya atau menghadapinya gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan eh, kayak cerita gagal udah titik selesai gitu dan nggak menceritakan gimana sih kita menghadapinya gitu. Bagaimana sih kita menyelesaikannya? Nah, itu dianggap kayak ya udah berarti kita tidak ada kemauan untuk menyelesaikan, kayak problem solving kita kayak kurang mungkin dianggap oleh psikolog. Nah, gitu. Kemudian berlatih. Nah, ini memang kalau nggak berlatih gitu tuh kayaknya agak susah gitu. Jadi titik intinya harus tetap berlatih gitu. Semakin sering mungkin semakin terbiasa. Jadi ketika nanti wawancara itu kayak oh ini lebih mudah gitu. Jadi tidak tidak susah gitu ketika nanti menjawab pertanyaan pada saat wawancara gitu. Nah, ini tips yang bisa saya kasih gitu. Jadi intinya dipersiapkan dulu substansi dan teknis. Jadi materinya itu disiapkan, tapi jangan lupa terkait teknis juga terkait dengan perangkat yang akan digunakan, internetnya dan lain sebagainya itu harus disiapkan. Kemudian mengikuti peraturan. Jadi kalau sudah ada ketentuan yang sudah di sudah ada diberikan, jadi sebaiknya diikuti saja peraturannya. Jangan sampai kita tidak mengikuti peraturan. Terus percaya diri itu harus, kalau kita sering berlatih itu bisa percaya diri. Kemudian jujur gitu. Jadi jangan berbohong ataupun berlebih-lebihan itu juga jangan gitu. Karena pasti akan kelihatan kalau kita berbohong tuh bisa tidak konsisten gitu. Nah, makanya itu pasti eh, akan kelihatan oleh pewawancara gitu. Nah, kemudian tetap tenang jika ada gangguan, misalnya internetnya tidak stabil gitu, dan habis itu jangan panik lah intinya. Mungkin di dalam hati pasti panik gitu ya, tapi maksudnya coba tenangin diri dulu sebentar gitu. Habis itu dicari solusi. Nah, ini ada pengalaman teman satu PK saya, beliau ini guru di salah satu daerah pedalaman. Nah, waktu itu bener-bener yang internetnya sempat ada masalah kacau banget gitu. Nah, akhirnya beliau ini dapat apa namanya, untungnya operatornya juga, makanya dia waktu itu bilang mohon maaf ini karena saya lokasinya di daerah pedalaman, jadi dia ngomong jujur aja gitu, bukan karena sengaja keluar atau gimana, karena emang ada gangguan internet. Akhirnya wawancaranya tetap dilanjut gitu. Jadi nggak masalah kalau kita bilang gitu. Jadi intinya tetap dikomunikasikan juga dengan pihak operator nanti supaya bisa tetap apa berlanjut wawancaranya gitu. Nah, ini yang agak penting. Jadi intinya tujuan penting banget ini, tujuan pemberi beasiswa itu apa? Untuk LPDP ini kan memang eh, penerima manfaat beasiswa itu harus diminta kembali untuk membangun Indonesia gitu. Nah,
Kalau saran saya dari awal ketika mendaftar itu sudah dikaitkan dengan kontribusi kita ke Indonesia gitu. Kita melakukan hal ini tuh untuk apa gitu. Walaupun dampaknya memang tidak luas se-Indonesia, setidaknya ada dampak kecil ke komunitas ataupun masyarakat atau tempat kerja kita itu sudah cukup baik gitu. Jadi ada dampaknya juga gitu. Dampak positif ya, bukan dampak negatif. Nah, itu yang harus diinikan. Nah, kemudian, nah ini juga jadi salah satu nilai plus juga ya, jika memiliki kegiatan reguler di masyarakat. Mungkin kalau peneliti atau dosen ataupun lainnya punya kegiatan pengabdian masyarakat, itu bisa dijadikan eh, salah satu poin. Kalau waktu itu saya proposal penelitian saya juga dicetuskan terkait dengan pengabdian masyarakat juga. Jadi kita dari biasa kan masalah itu kan banyak di komunitas ataupun di society lah. Nah, di society itu ada masalah apa yang ingin kita selesaikan. Nah, itu kan salah satu bentuk kontribusi kita gitu. Nah, itu biasanya bisa diceritakan dan itu juga jadi reasoning kita kenapa kita ngambil studi lanjut gitu dan ingin dibayar oleh LPDP begitu. Nah, yang terakhir berdoa dan minta restu keluarga itu biasanya yang penting juga. Nah, jadi eh, apa namanya sangat penting gitu. Jadi jangan lupa berdoa. Capaian yang kita dapat itu dampaknya tuh seperti apa gitu. Bukan yang flexing, iya ini kita berhasil gini loh gitu. Kayak berhasil membuat masyarakat ini menggunakan teknologi ini gitu. Nah itu kan kayak, wah ini terus habis itu wawancara kan jadi ngeliatnya, oh nih kayak hanya melihat ininya tapi tidak dijelaskan lebih lanjut gitu. Kayak misalnya ternyata penggunaan waktu itu kami berencana jadi diceritainnya dari bawah dulu kita rencananya ada kegiatan apa untuk masyarakat ini dan alhamdulillahnya masyarakat ini menerima masukan dari kami dan dengan adanya apa penerapan penerapan masukan dari kami ini akhirnya bisa berdampak ke masyarakat yang menjadi lebih apa jadi lebih bukan flexing cuma sampai kita berhasil gini gitu tapi harus diceritain dampaknya itu juga sampai apa gitu. Kalau saya lihat, kalau tanggapan saya sih bukan yang flexing cuma sampai kita pamerin gini doang gitu. Tapi kita harus cerita ke dampaknya. Jadi kayak kalau cerita dampaknya lebih banyak itu pewawancara lebih senang. Dan orang pun kayaknya kalau kita dengar dampak dampak ini loh apa dengan adanya cerita apa dengan adanya dari kita nih dari ada masukan gitu. Pokoknya dampaknya sih bukan yang kayak cerita kita berhasil ngapain gitu. Nah, itu kayaknya nggak terlalu menarik gitu kalau cuma hanya memamerkan. Tapi kalau kita menceritakan terkait dengan eh, dampaknya itu lebih bagus. Tapi kan cerita dengan memamerkan tuh sebenarnya kan cerita itu mirip-mirip dengan memamerkan gitu. Tapi kalau ceritanya kita membuat gaya-gaya berceritanya berbeda itu kan orang tanggapannya akan beda. Ada yang akan menangkap kita sebagai kita tuh pamer, ada yang kita itu sharing gitu. Jadi ada yang beda-beda. Nah, jadi mungkin cara menyampaikannya tuh yang sebenarnya dipelajari gitu ya. Jadi kayak kalau terbiasa untuk menceritakan capaian dengan gaya yang tidak menyombongkan itu tuh sesuatu hal yang sebenarnya itu untuk untuk orang-orang itu juga tidak mudah gitu kan. Jadi kita harus belajar bagaimana cara menyampaikan itu supaya tidak terlalu kelihatan berlebihan ataupun kayak ini kita tuh superior atau gimana kita super atau hebat gitu. Nah, jadi harus menyampaikan dengan gaya yang baik yang tidak akan dicap sebagai orang pamer gitu ya. Kalau kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Jadi bukan flexing tapi lebih ke arah menyampaikannya jauh lebih baik gitu. Mungkin ini aja sih saya sebenarnya apa ya? Kalau asal sebenarnya kan kita mau mendaftar beasiswa LPDP tuh asal kita serius memang ada niatan untuk mendaftar gitu jadi bukan yang kayak main-main gitu kemudian serius mengerjakannya juga dengan baik gitu dan memang tidak berbohong ya terutama untuk wawancara ini ya asalkan kita bisa menjawab dengan baik tidak berbohong dan tidak melebih-lebihkan gitu. Insya Allah sih pewawancara pasti akan merasa kita ini layak untuk menerima beasiswa LPDP gitu. Mereka juga pasti melihat asal kita berkontribusi kemudian dampaknya nanti juga walaupun dampaknya nggak kecil tapi kita berdampak buat Indonesia gitu. Kita bukan orang yang besar banget gitu kan yang punya dampak sampai se-Indonesia Raya gitu. Nah, kita kan dari yang kecil dulu. Kalau dari yang kecil kita bisa berdampak gitu, bermanfaat buat orang lain itu kan bagus. Nah, makanya jadi setidaknya kita yakin dulu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pasti nanti pewawancara juga pasti ngerasa
eh, kita layak untuk menerima beasiswa LPDP begitu.